Mari kita melanjutkan pembahasan dari surat Yohanes. 1 Yohanes 2 mulai dari ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Sekarang pasal 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk mengerti dan juga kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukan ayat-ayat yang akan kita renungkan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah perenungan kami pada pagi hari ini. Engkau menenangkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa konsentrasi dan kami sadar tanpa pertolongan Roh-Mu yang kudus kami tidak bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong supaya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, bahkan menggerakkan kami untuk lebih lagi taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh kehidupan kami ini semakin berkenan kepada-Mu. Kami berdoa supaya Engkau menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan dalam segala keterbatasannya, dan berkati setiap daripada kami yang akan merenungkan. Kami juga memohon ada connection yang baik, sehingga tidak menghalangi pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu kami berikutnya di dalam pimpinan, di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita memberikan judul hari ini ya, ini khotbah hari ini ya dari salah satu ayat yang tadi kita baca, yaitu tidak tetap berbuat dosa, tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini kalimat ini saudara, itu sangat multitafsir ya. Apa ya artinya itu? Bahkan kita kalau memikirkan ini dengan keseluruhan, di dalam keseluruhan konteks dari 1 Yohanes itu kita bisa agak bingung ya. Maksudnya ini sebetulnya surat Yohanes ini mengajarkan perfeksionisme atau melawan perfeksionisme gitu ya. Karena kita sudah merenungkan di dalam pasal-pasal sebelumnya gitu. Barang siapa mengatakan dia tidak berbuat dosa, itu dia adalah pendusta. Bukan cuma itu, dia menjadikan Allah itu jadi pendusta. Tapi mereka yang mengaku dosanya, ya Allah itu adalah setia dan adil. Ya itu kita sudah bahas ya bagian ini. Jadi jelas di dalam bagian itu, itu menyerang satu gambaran spiritualitas yang mengatakan perfection of sinlessness ya, tidak berbuat dosa lagi. Itu dipolemisasi di dalam bagian sebelumnya. Tapi kok di dalam bagian ini malah mengatakan yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Lalu ini apa artinya gitu? Nggak mungkin banget saya kita mengatakan ini bahwa ya ini kayaknya mungkin bukan ditulis oleh satu orang kali ya. Ditulis oleh dua orang yang berbeda. Satunya aliran teologi A, satunya aliran teologi B. Kita nggak mungkin percaya
statement seperti itu ya, karena ini kita percaya di dalam penulisannya dipimpin oleh Roh Kudus, jadi kita mesti menyelaraskan ini dua bagian yang sepertinya bertentangan itu ya. Bagian pertama, kita nggak akan koreksi, so ya. Maksudnya khotbah yang kita sudah pernah katakan, kita nggak akan koreksi, memang seperti itu gitu. Dan sekarang bagian ini apa artinya gitu ya? Tidak tetap berbuat dosa atau tidak berbuat dosa lagi, itu artinya apa? Tapi sebelum kita membahas bagian itu, saya mau ya mulai agak sistematis, mungkin kita nggak bisa setiap ayat equally ya. Tapi saudara membaca dalam pasal 2, di situ dikatakan ada kata tinggal ya. Again ini sangat khas di dalam Johannine Writings. Tinggallah di dalam Kristus. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Ya, saudara melihat di sini ini sesuatu yang progresif ya. Kekristenan yang asli itu jauh sekali dari fatalisme ya, jauh sekali daripada melepas atau menyingkirkan tanggung jawab manusia. Despite kita sangat menekankan gospel ya, bahwa hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan, bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri dengan kekuatan sendiri ya, memang ini rather anti-reformatoris gitu. Tetapi kita juga membaca dalam Alkitab equally ya, penekanan ayat-ayat bahwa kita perlu tinggal di dalam Kristus. Ya. Saya sudah pernah mengkhotbahkan ya, kita mesti peka ya dengan keadaan rohani kita. Kita nggak bisa kita nggak bisa bergantung kepada momen-momen di mana kita merasa dekat sekali dengan Tuhan ya, sangat berkobar-kobar, mungkin waktu Jumat Agung gitu ya, atau waktu retreat, atau setelah selesai seminar apa gitu yang sangat menggugah, lalu kita seperti kayak sangat berkobar-kobar. Ya, berkobar-kobar pada hari itu tuh satu hal gitu. Tapi memelihara kobaran api itu adalah hal yang lain. Kalau kita kekristenan semacam itu ya, saya khawatir kita jadi ya, jauh daripada apa yang dikatakan oleh Yohanes. Karena apa, Karena nggak ada ketekunan untuk tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Kristus itu perlu ketekunan, Ini bukan sesuatu yang terus kemudian saya sudah pernah kok itu ya, hari itu saya ingat saya sampai keluar air mata, saya bisa berdoa 3 jam. Ya hari itu saudara berdoa 3 jam, betul gitu. Tapi ini bicara tentang tinggal di dalam Kristus yang kita nggak bisa bernostalgia. Saya pernah loh berdoa 3 jam. Ya kira-kira 25 tahun lalu, waktu itu kapan begitu ya. Ini bukan bicara itu, kekristenan itu bukan itu. Kekristenan itu adalah urusan bagaimana tetap tinggal di dalam Kristus. Bahkan sudah melihat di sini ya, ketekunan ini ada apa ya? Ini kalau di bahasa Indonesia pakai istilah supaya ya. Katakanlah ada akibatnya gitu. Apabila ia, yaitu Kristus menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu ya. Janggal nggak sih ayat seperti ini untuk kita orang reform? Harusnya tidak, karena di dalam reform teologi ya kita menekankan keselamatan itu sepenuhnya di dalam kebenaran Kristus ya. Tapi bukan tanpa ini ya, bukan tanpa ajakan undangan untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Bahkan seperti saudara melihat di dalam ayat ini, tinggal di dalam Kristus. Ini dikaitkan dengan beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu pada hari kedatangan Kristus. Saudara dan saya, apakah kita senantiasa tinggal di dalam Kristus? Ini pertanyaannya kalau kita merenungkan ayat ini. Lalu kemudian 29 ya, ayat 29 di situ dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Sekali lagi ya saudara, ini mungkin kita terbiasa dengan Pauline teologi ya, dengan teologi reformatoris, kebenaran Kristus yang diperhitungkan ya, yang diperhitungkan bagi kita. Betul, kita nggak perlu melepas ini doktrin itu. Itu doktrin yang kita terima juga di dalam ajaran Alkitab. Declared righteous ya. Tapi kalau sudah melihat di dalam ayat 29 ini ya, ada perbedaan penekanan ya. Apa penekanannya? Di sini dikatakan ya, siapa itu yang lahir dari Allah? Siapa yang lahir dari Allah? Yaitu setiap orang yang berbuat kebenaran. Setiap orang yang berbuat kebenaran. Ya, saudara jelas mendengar saya, berbuat. Jadi di sini ada satu yang sangat aktif. Kita kalau salah menghayati ya, ini teologi reformatoris kita betul-betul sangat-sangat bahaya. Dan akhirnya kita membuang banyak ayat yang ada di dalam Alkitab, lalu kita pikir bahkan ayat-ayat ini terlalu menekankan Taurat gitu ya, terlalu menekankan law, kurang menekankan gospel. Itu bahaya sekali statement seperti itu. Saya percaya ini di dalam kekristenan yang asli ya, ini seperti yang kita baca di sini, Yohanes ini bukan anti anugerah, pasti bukan.
Dia bukan sedang mempolemisasi ajaran declared righteousness, nggak perlu diinterpretasi seperti itu. Gitu. Tapi ini go hand in hand maksudnya saya. Ini adalah hal yang kita nggak bisa pisahkan ya. Declared righteous dan made righteous itu. Atau di sini bahkan bukan cuma made righteous, aktif ya, aktif berbuat kebenaran kalau saudara membaca di situ. Orang yang lahir dari Allah itu menurut Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang ke-29 dikatakan dia itu berbuat kebenaran. Saya baca dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya, if you know that he is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of him. Who practices righteousness. Setiap orang yang mempraktekkan kebenaran. Ya. Kita berharap saya dengan ini kita di Geri Kelapa Gading ya bukan cuma di Kelapa Gading ya, tapi di mestinya sih di semua gereja reform kita punya high view of scripture, kita melakukan khotbah, eksposisi dan sebagainya. Kita sebisa mungkin mau menggali kekayaan Alkitab gitu sehingga jemaat itu nggak berada dalam ignoransi ya, ketidakmengertian, kemiskinan rohani dan sebagainya. Tapi saudara tahu ya di sini ya, ini bukan cuma sekedar mendengar tentang kebenaran, tapi di sini dikatakan tentang berbuat kebenaran, practice righteousness. Nah, kata righteousness ini penting sekali, saya nanti akan muncul lagi istilahnya, berbuat kebenaran, termasuk salah satu kata sentral, termasuk juga saya percaya ini adalah, saya agak sedikit berbeda saya penafsiran daripada Colin Kruse ya. Biasanya kita banyak mengikuti Colin Kruse, tapi hari ini saya kurang sepakat dengan ini tafsiran daripada Colin Kruse ya. Nanti kita akan jelaskan ya. Yang disebut tidak berdosa lagi itu pengertiannya apa? Nah, salah satu kata kunci yang kita bisa mengerti adalah ini ya. Tentang righteousness, yang lawan katanya itu adalah unrighteousness. Ini penting sekali untuk Yohanes itu. Righteousness versus unrighteousness ya. Kebenaran, keadilan versus ketidakbenaran, ketidakadilan. Ini termasuk salah satu yang sangat disoroti oleh Yohanes di dalam tulisannya. Lalu kita masuk di dalam pasal 3 ya, pasal 3. Di sini bicara tentang betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kita ini disebut anak-anak Allah ya. Jadi saudara melihat di sini kalau mau diobserv secara dialektik ya. Tadi di dalam pasal 2 ayat yang terakhir kan ada penekanan ya. Siapa itu yang lahir dari Allah? Yang lahir dari Allah adalah setiap orang yang berbuat kebenaran. Supaya saudara dan saya nggak salah mengerti bahwa ini adalah work righteousness gitu ya. Bahwa ini adalah apalagi self righteousness gitu ya, supaya saudara nggak salah bahwa ini adalah usaha kekuatan diri kita sendiri, maka saudara melihat di sini ayat 1 ya, langsung diimbangi ya, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kasih yang dikaruniakan Bapa. Jadi berbuat kebenaran di situ sekali lagi, saya nggak bisa dipisahkan dengan kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Satu kebahagiaan saya kalau kita tidak dikenal oleh dunia. Istilah mengenal itu saya, istilah mengenal di dalam bahasa Alkitab itu maksudnya kan mengetahui di dalam kasih ya. Kalau dikatakan di sini dunia tidak mengenal kita ya, itu maksudnya dunia itu nggak mau tahu tentang kita gitu. Dunia itu nggak tertarik ya dengan kehadiran kita. Kita berbahagia ya kalau kehidupan kita itu seperti itu. Karena di sini dikatakan dunia tidak mengenal kita. Tidak mau mengetahui kita di dalam cinta gitu maksudnya. Dunia mencintai orang-orangnya sendiri yang melakukan kehendak dan keinginannya. Keinginan dunia ya, kalau boleh mempersonifikasi di sini. Tetapi di sini dikatakan orang yang mengerti ya kasih yang dikaruniakan Bapa di dalam kehidupannya. Itu tidak dikenal oleh dunia. Tapi alasannya apa? Alasannya karena dunia sendiri juga tidak mengenal Allah. Dunia tidak mengenal Kristus. Sebagaimana dunia tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Allah, demikian juga dunia tidak mengenal murid-muridnya. Ini sejalan ya di dalam hal ini. Jadi saudara melihat kehidupan Kristen itu apa? Kehidupan Kristen itu adalah kristologi, aplikasi kristologi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengerti tentang kehidupan kekristenan ya, dan jauh daripada sekedar pembicaraan moral, manner, apa itu ya itulah sopan santun dan sebagainya yang bisa Christless itu gitu.
Maka kita mesti terus-menerus merenungkan pribadi Kristus. Orang yang merenungkan pribadi Kristus ya, itu nggak mungkin nggak ditransform. Sekali lagi ya, orang yang terus-menerus encountering Kristus, tinggal di dalam Kristus, hidupnya nggak berbuah, itu nggak mungkin, absurd itu. Jadi kalau kehidupan saudara dan saya itu nggak berbuah, nggak terjadi transformasi, jawabannya cuma satu, kita nggak tertarik dengan Kristus sebetulnya. Cuma ada satu jawaban itu saja, nggak ada yang lain. Gitu. Orang Kristen kelihatan seperti kayak ada Kristus di dalam hatinya. Mungkin sebetulnya Christless, nggak ada yang tahu itu di dalam hal ini ya. Orang pergi ke gereja, orang seperti kayak membaca Alkitab, mungkin mendengar khotbah dan sebagainya. Tapi Tuhan akan melihat apakah kehidupan kita itu betul-betul ada Kristus gitu. Kita benar-benar ada persekutuan dengan Kristus atau ini satu kehidupan yang Christless sebetulnya. Kalau kehidupan yang Christless bukan nggak mungkin kita bisa punya moral tinggi lah, kita punya kepedulian kepada sesama mungkin ya, bahkan menjadi orang yang generous dan sebagainya. Oh bisa saja, itu bisa saja gitu. Paling nggak kita menjaga bagaimana nggak jadi orang jahat lah ya. Tapi kekristenan itu kan isinya bukan cuma sekedar saya ini bukan orang jahat pokoknya gitu. Itu bukan kekristenan, Kalau kita cuma bilang pokoknya saya bukan orang jahat, banyak sekali ya bukan orang jahat di dalam dunia ini tanpa harus ada Kristus di dalam kehidupannya. Ya, at least jahat di dalam standar yang dimengerti di dalam dunia ini lah. Tapi di sini dikatakan karena kasih Allah itu ya, kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, ya. Terus kemudian dikatakan dunia tidak mengenal kita. Jadi berbenturan ya, antara dikasih oleh Allah dan dikasihi oleh dunia. Memang istilah ini nggak pakai istilah kasih, tapi sebetulnya sekali lagi ya, istilah mengenal itu enggak. Kalau dalam bahasa Alkitab hampir nggak bisa dipisahkan dengan mengasihi, mengetahui di dalam kasih. Orang yang tidak dikenal dunia, maksudnya nggak dikasih oleh dunia. Mengapa nggak dikasih dunia? Ya karena dia dikasih oleh Bapa. Sama ya, kita bisa mengatakan kontras ini ya. Kita nggak bisa mengasihi Allah dan mengasihi dunia. Barang siapa mengasihi dunia, dia nggak mungkin mengasihi Allah. Itu ada kan di dalam Yohanes. Nah sekarang kita ini ya, baca arah yang sebaliknya. Barang siapa mengerti dikasih Allah, dia nggak mungkin dikasih dunia. Orang yang dikasih dunia itu sebetulnya pasti nggak mengerti kasih Allah. Maka akhirnya desperately itu mengejar kasih daripada dunia. Tetapi kita bukan orang-orang yang seperti itu, Yohanes melanjutkan, maka saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Saudara perhatikan ya, sekali lagi ya, memang bukan perfeksionisme kan ya. Biasanya kita mau menggunakan ini, menggunakan tafsiran ini ya, karena sebelumnya, di dalam pasal-pasal sebelumnya kita juga membaca, barang siapa mengatakan dia tidak berdosa, dia menipu Allah. Perfeksionisme itu ya, itu sesuatu yang keliru. Dan di sini juga dikatakan sekali lagi ya, kita adalah anak-anak Allah, betul. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Berarti ini progression kan, berarti in process ya. Apabila Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti Dia, berarti belum kan belum sama seperti Dia. Tapi kita menuju ke sana. Gitu. Saya pikir dari ayat ini saja ya, ini juga cukup untuk kita menyoroti apa yang dimaksud dengan tidak berbuat dosa lagi itu kita nggak boleh mengerti di dalam pengajaran perfeksionisme ya. Ada komentar mengatakan ya di dalam Alkitab membicarakan two kind of perfeksionisme gitu ya. Ada perfeksionisme heretical, ada perfeksionisme ortodoks gitu. Dan inilah contoh perfeksionisme ortodoks misalnya begitu ya. Tapi ini sepertinya nggak terlalu match ya dengan ayat kedua ini ya, menyatakan bahwa kita belum sampai ke sana ya. Kita belum tiba di sana, memang masih disempurnakan gitu. Dan juga terlebih nggak cocok dengan ayat sebelumnya yang menekankan tentang pengakuan dosa itu. Jangan kita berpikir bahwa kita ini sinless sehingga nggak perlu lagi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita sudah pernah bahas bagian ini, saya nggak akan mengulangi. Di situ ditekankan bahwa kita perlu punya kesadaran yang makin lama makin tajam bahwa kita ini adalah orang yang banyak kekurangan. Tapi jangan lupa, bukan cuma sekedar sadar ada kekurangan, tapi ada pertobatan yang real ya. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara membaca di sini ayat kedua sekali lagi ya, saya baca belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kesempurnaan kita itu bergantung pada apa,
bergantung pada penyataan diri Kristus kelak. Kesempurnaan kita itu bergantung kepada Kristus yang akan menyatakan dirinya kelak, ya. Waktu dia datang kembali. Nah, ini adalah satu pengharapan, tapi ini bukan pengharapan kosong. Ini bukan satu orang kalau melihat ke belakang itu kan lihat ke belakang secara kosong itu namanya nostalgia ya, nostalgia kosong. Kalau ke depan yang kosong apa ya namanya ya? Mimpi di siang hari bolong gitu mungkin ya. Ini bukan mimpi di siang hari bolong, pengharapan itu bukan itu. Pengharapan Kristen itu sekali lagi ya, transformatif sifatnya gitu. Ada orang berharap ya cuma remain berharap dia pikir nanti pokoknya nanti di dalam future akan will be better, nanti akan terjadi baik, tapi nggak ada terjadi apa-apa juga di dalam kehidupannya. Ini pengharapan omong kosong, itu jauh sekali daripada Christian hope. Sekali lagi ya, sama seperti waktu kita melihat ke belakang bukan sekedar nostalgia, waktu kita melihat ke depan itu juga bukan mimpi di siang hari bolong yang omong kosong itu bukan, tapi ini bicara tentang pengharapan ya, yang akan mengarahkan kita ke sana, dan di dalam proses kehidupan ini kita terus-menerus diubahkan. Saya baca ya di dalam ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saya pinjam ini ya, saya pinjam perspektif Matius, meskipun Matius bukan Yohanes ya, ini kita pakai biblical teologi secara keseluruhan ya, nggak apa-apa juga sih saya ini tapi nggak bermaksud mengacaukan basic theological profile daripada masing-masing kitab juga gitu. Sudah melihat membaca di dalam khotbah di bukit ya, itu istilah suci ya, itu istilah suci dikaitkan dengan melihat Allah kan ya. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Kalau di dalam istilah Alkitab saya ada perbedaan ya antara suci dan kudus, itu ada perbedaan. Bahasa Inggrisnya kalau suci itu diterjemahkan pure biasanya ya. Kalau kudus itu pakai istilah holy gitu. Nah, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, di sini pakai istilah suci gitu ya, menyucikan dirinya. Nah, menyucikan ya bisa dipakai juga kadang pakai istilah menguduskan, tapi di sini dipakai itu adalah istilah menyucikan ya. Di dalam ayat yang ketiga. Maka ini kita melihat kaitannya itu apa ya? Dengan ayat sebelumnya, dengan ayat yang kedua. Ya ini, bicara tentang pengharapan ini ya. Apa sih di dalam kehidupan ini yang paling saudara dan saya harapkan? Kedatangan Kristus? Atau sesuatu yang lain? Kita juga bisa bicara solus Kristus ya di sini. Solus Kristus dalam pengertian Kristus dan kedatangannya saja, ya sudah itu gitu. Tapi kita di dalam hidup ini, pengharapan kita ini apa sih sebetulnya? Saudara yang paling berharap kepingin terjadi dalam kehidupan ini apa sebetulnya? Dari situ kita bisa menilai apakah kita ini menyucikan diri atau tidak. Sekali lagi ya, Pak, terjemahan Inggris pun juga pakai purify ya di sini, pakai purify. Ada sedikit nuansa perbedaan, meskipun kedua hal ini pasti nggak terpisah ya, antara menguduskan diri dan menyucikan diri. Ya, tapi ada perbedaannya. Menyucikan diri itu orang yang ya ini pinjem konsepnya Kierkegaard ya, menginginkan satu hal saja gitu, mengharapkan satu hal saja. Di dalam hal ini apa yaitu kedatangan Kristus yang menyempurnakan kita itu. Selama kita berada dalam dunia ya, kita ini nggak sempurna dan kita mengeluh karena ketidaksempurnaan itu ya. Kita lamen, kita meratap. Tapi kedatangan Kristus itu akan menyempurnakan segala sesuatu. Saudara, inikah yang kita kejar di dalam kehidupan ini? Atau saudara punya agenda-agenda lain di dalam hidup ini? Kita bilang, ya anak saya gitu ya, ini selesai SD atau selesai SMP, SMA, saya kepingin dia masuk universitas top. Saya kepingin dia masuk ini, pengharapannya ini dan itu, lalu saya kepingin dia nikah dapat ini, saya kepingin dia dapat jodoh yang bagus, dan saya kepingin dia dapat kerjaannya yang fruitful, meaningful. Apa yang pengharapan saudara itu apa sebetulnya itu? Saya bukan mengatakan dalam kehidupan nggak boleh ada aspek-aspek ini, ya secara realistically ini akan hadir, tapi jangan-jangan pengharapan ini mengambil alih pengharapan yang satu yang mempersatukan semuanya itu ya, yang menjadi fokus pengharapan yaitu apa pengharapan akan kedatangan Kristus yang menyempurnakan kita ya, yang akan membuat kita masuk ke dalam true perfection itu, yang selama kita masih berada dalam dunia kita belum ke sana gitu.
Berbahagialah saudara orang yang menaruh pengharapan itu, pengharapan kedatangan Kristus, dia akan terus menyucikan dirinya. Ini nggak terpisahkan, saudara. Mengapa? Karena orang pengharapannya kalau cuma satu itu ya, dia akan dipurified pasti. Tapi kenapa ya, saudara? Kita katanya orang Kristen ada hope, katanya ada pengharapan, tapi kehidupan kita nggak purified. Kenapa, saudara? Mengapa? Karena terlalu banyak fokus pengharapan di dalam kehidupan kita. Pengharapannya itu bukan single, fokusnya ini bukan single, ada 17.432 macam agenda pengharapan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana bisa ada purification seperti ini ya? Hati tercabik-cabik ya, ketarik-tarik ke 17.000 sekian arah itu tadi gitu. Lalu kita wonder kenapa nggak ada purification di dalam gereja. Ya nggak ada purification di dalam gereja kalau seperti ini. Memang nggak ada. Gitu. Tapi Yohanes mau mengatakan tentang pengharapan yang satu-satunya ini ya. Fokus ya, fokus satu ya. Purity of the heart, pinjam istilahnya Kierkegaard, is to will one thing. To will one thing, purity of the heart, to will one thing. Sederhana sekali, saudara. Sangat sederhana itu. Pikiran boleh kompleks, ya. Pikiran itu boleh kompleks dan better kompleks ya. Kalau kita nggak kompleks, kayaknya kok simplistik gitu ya. Tapi hati jangan kompleks ya. Hati kalau kompleks itu berarti itu tercabik-cabik ke kanan, kiri, depan, atas, belakang dan sebagainya. Mirip coronavirus akhirnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat ini, saudara melihat ada kaitan tidak terpisahkan antara mengharapkan, saya ganti sedikit ya, to hope one thing and one thing only, yaitu Christ and His return. Ya, bersama dengan itu juga perfection kita ya, keserupaan kita dengan Kristus ya, bersama dengan itu semuanya kan ya. Tapi Christ and His return itu yang akan membawa orang kepada penyucian diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Sampai sekarang bahaya di dalam kekristenan itu masih sama ya. Apa? Yaitu hukum pertama ya. Idolatry, berhala ya. Sampai sekarang, nggak ada perubahan apa-apa. Dan manusia masih struggle sampai sekarang. Mungkin sama seperti doa Bapa kami ya, kita baca, kita bisa mengatakan bahwa itu ya, dikuduskanlah namamu ya. Ini tergantung semuanya ya, tergantung semuanya yang lain. Itu kita dengan hati-hati juga bisa mengatakan 10 perintah Allah ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sangat-sangat berkaitan dengan yang pertama itu ya. Beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah saja. Tadi ini ya, liturgos mengingatkan kita ya, satu doa yang menyentuh ya. Ya mungkin kita bisa nggak sadar, jangan waktu kita beribadah, sekarang kita fokusnya lebih ke protokol kesehatan lebih daripada kita menginginkan Kristus. Ini ya betul loh, as simple as protokol kesehatan. Saya bukan mengencourage saudara untuk nggak mementingkan protokol kesehatan, tentunya bukan itu. Tapi di dalam situasi seperti ini ya, mungkin kita yang fokus paling utama ya bisa saja itu. Lalu mungkin nggak itu menggantikan posisinya Kristus? Oh mungkin mungkin. Ini kemarin saya ketemu satu jemaat itu dari baru datang dari ini ya, dari Indonesia gitu. Lalu di Indonesia katanya dia kan di Indonesia gitu. Kalau orang di Indonesia itu kalau papas hati-hati sekali itu, sangat-sangat peka ya, almost jadi satu kebiasaan ya, begitu pas-pasan orang atau orang di sebelah, dia langsung minggir gitu ya. Terus kemudian dia datang ke Singapura. Ya, dia ketemu orang, dia langsung minggir dan kebawa kebiasaan di Indonesia. Ya. Supaya di sini ini ya, orang nggak sampai seperti itu sih. Tapi karena dia baru datang dari Indonesia, terus dia kebawa dengan ini ya, dengan kebiasaannya di sana gitu. Ini membentuk ya, seperti dikatakan oleh pendeta Jethro, ini membentuk habit juga, habit distance gitu ya, holy distance itu dengan orang lain gitu. Don't get me wrong, jangan tafsir saya salah ya. Saya bukan mengatakan saudara peluk-pelukanlah satu dengan bukan itu loh, bukan.
Tapi kita bisa menjadikan itu sebagai sekarang fokus paling utama di dalam kehidupan kita. Sampai waktu kita beribadah pun yang kita pikirin adalah, ini sanitize nggak ya, ini kanan kiri ini sanitize nggak ya gitu ya. Ada orang batuk di sana gitu, kita langsung lihat gitu ya, kita langsung lihat. Karena itu jadi suara yang kita paling peka sekarang ya. Ibarat kayak kalau tukang parkir, suara yang paling peka untuk dia yaitu mobil di starter gitu ya. Itu suara yang dia harus paling peka. Sekarang kita suara yang paling peka adalah dengar batuknya orang lain gitu, langsung kita peka dan sebagainya. Hati-hati ya, waktu di dalam kehidupan seperti ini tuh, secara simple ini, Kristus jadi tergantikan. Ada pengharapan yang lain ya, sehingga nggak ada purification di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya, purification atau penyucian diri itu nggak bisa dipisahkan dengan, sedikit modify perkataannya Kierkegaard, to hope one thing, ya. Mengharapkan satu hal saja. Purification itu tidak akan terjadi kalau kita mengharapkan terlalu banyak hal di dalam kehidupan ini, dan equally important gitu kan ya. Sama kepentingannya, urgensinya dan sebagainya. Tadi kita mengatakan karena itu saya ingatlah ya, ini bahaya dari idolatry. Ingatlah Taurat itu ya. Dan bukan kebetulan di dalam ayat keempat di sini dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Ini law, melanggar juga hukum Allah. Kalau di dalam bahasa Inggris ya lebih direct saya ini bahasa Indonesia kan menerjemahkan seperti ini. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Inggris, kita baca dalam ayat keempat ya. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Lawlessness ya. Sin is lawlessness. Saudara melihat nggak, ini ada bahaya antinomian ya. Ada bahaya nggak ada law di dalam kehidupannya. Saudara, kita di dalam reformatoris, teologi reformatoris kita sering menekankan ya, itu law nanti bisa legalisme begitu ya. Law nanti bisa nggak membawa orang itu nggak mengerti gospel. Betul saya, betul. Equally saya kita mengatakan ya, sin is lawlessness. Ya. Sin itu bukan cuma gospelless, maaf ya. Bukan cuma gospellessness, nggak ada lah ini istilah kayak begini ya. Tapi sin itu juga adalah lawlessness. Saudara mesti mengkhotbahkan ini. Kalau kita nggak mengkhotbahkan ini, kita nggak setia kepada firman Tuhan. Dan ini bukan perkataan seorang penulis Alkitab yang nggak mengerti apa itu Injil. Bukan, saya bukan. Apa artinya sin itu adalah lawlessness? Ya ini, orang yang di dalam kehidupan itu nggak ada Tauratnya. Orang di dalam kehidupan ini nggak ada hukumnya. Ini orang yang nggak mengerti Injil. Bukan, saya ini bukan orang yang nggak mengerti Injil. Tadi Yohanes sudah bilang tentang kasih Allah. Di atas kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Saudara kalau alergi ya dengan pembicaraan tentang Taurat, law, ya, hukum dan sebagainya, hati-hati loh saya. Kalau saudara rasa kok diperintah-perintah lagi, ada ini lagi, ada perintah-perintah lagi gitu ya. Hati-hati saya. Itu mungkin kita sudah jatuh terjebak kepada bidat antinomianisme. Karena kita nggak tertarik di dalam hal ini. Waktu membicarakan tentang law, ya ini dalam bahasa Inggris jelas sekali ya. Sin itu lawlessness. Dosa itu apa ya? Di dalam kehidupannya orang itu nggak mau ada Taurat, nggak mau ada hukum. Kita termasuk nggak mau ada hukum Kristus, nggak mau juga. Pokoknya bagaimana sebebas-bebas mungkin yang nggak ada law. Bagaimana saya adalah law for myself, saya ini adalah hukum bagi diri saya sendiri. Oh, manusia itu susah sekali ya, saya submit itu ya, sulit sekali ya, submission itu sangat-sangat sulit. Saya. Kalau bisa ya orang lain ya submit kepada kita jangan submit kepada orang lain. Ya. Tapi kegagalan kita submit kepada orang lain ya, itu bagaimana saya kita bisa mengatakan kita submit kepada Tuhan? Apa nggak bohong saya orang itu? Yohanes mengatakan barang siapa mengatakan aku mengasihi Allah, tapi dia nggak mengasihi saudara yang kelihatan, ya itu dusta. Mungkin kita juga bisa tambahkan di dalam hal ini ya. Kalau kita gagal submit kepada yang kelihatan, bagaimana bilang bisa submit kepada Allah itu? Karena submit kepada yang kelihatan itu sebetulnya lebih sederhana. Submit kepada yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan itu. Ya, tapi kita submit kepada yang kelihatan saja nggak bisa gitu. Lawless di dalam kehidupan kita ya. Maka kita membaca di dalam bagian ini ya. Ini sin itu apa ya? Lawlessness.
pelanggaran hukum Allah. Nah, istilah pelanggaran hukum Allah agak kurang kuat ya sudah dibanding dengan lawlessness gitu. Ini pelanggaran ini sudah terjadi aktif orang melanggar gitu ya. Tapi lawless ini mendarah daging ya. Ini sudah naturnya itu nggak mau ada hukum gitu. Nggak mau ada pengaturan di dalam kehidupannya. Nggak boleh ada pengaturan dalam hidup saya karena saya adalah aturan itu sendiri. Itu namanya lawless tuh ya. Pendapat saya adalah kebenaran ya, sudah nggak usah saya dengerin orang lain, nggak perlu lagi. I am the truth ya. Yang saya mengerti inilah God's point of view. Wah lah bahaya sekali saya kayak begini nih ya. Padahal dikatakan di sini kita belum sampai loh ke sana itu. Kita belum sampai, kita masih in progress kan. Kalau kita in progress bagaimana? Ya mari saling belajar satu dengan yang lain. Mari kita saling mendengarkan, mari kita saling mengoreksi dan dikoreksi satu dengan yang lain. Baru setelah ini bicara, kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ya, Kristus yang sinless. Setelah itu saya baru bicara ini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Apa saya artinya ayat ini? Akhirnya kita tiba pada kalimat ini ya. Saya baca bahasa Inggris ya. Di dalam ayat yang ke-6. Again setelah membicarakan kristologi, the sinlessness of Christ, lalu kita membaca ayat ke-6. No one who abides in him keeps on sinning. Terjemahan ESV ya, sederhana ya. Keeps on sinning. Jadi bukan perfeksionisme saya maksudnya gitu. Bukan nggak bisa jatuh lagi ke dalam dosa, maksudnya bukan itu. Karena kalau nggak bisa lagi jatuh ke dalam dosa akan berbenturan. Nah, kenapa mesti ada pengakuan dosa kalau gitu dibahas sebelumnya begitu ya. Tapi di sini waktu dikatakan tidak lagi berbuat dosa. Maksudnya itu tidak tetap berbuat dosa ya. Sederhana saya mau menguji ya di sini ya. Kehidupan kita ini ada Kristus atau nggak ada Kristus sih sebetulnya di dalamnya gitu. Kristus itu bertakhta, berkuasa atau tidak. Gitu. Kita ini gelisah nggak sih dengan dosa yang di dalam diri kita. Gitu. Sekali lagi saya, saudara menyesal itu one thing. Gitu. Saya mengatakan Yudas juga menyesal loh. Tapi apa yang nggak ada pada Yudas? Yang nggak ada itu pertobatan di sana. Gitu. Penyesalan, iya saya menyesal ada guilty feeling. Yudas pun ada guilty feeling. Tapi guilty feeling yang nggak membawa kemana-mana. Nggak ada pertobatan di sana, saya tidak ada. Gitu. Nggak ada geram terhadap dosa, kemarahan, kebencian, ya, disgust terhadap dosa, itu nggak ada. Gitu. Maka apa saya? Ya ini, Alkitab mengatakan, ya, kalau kita betul-betul tinggal di dalam dia, ya, kita tidak tetap berbuat dosa. Orang yang tetap berbuat dosa, sesungguhnya dia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Yang terus-menerus ya di dalam dosa itu lagi dan lagi dan lagi. Dan setiap kali ada guilty feeling lagi dan lagi. Tapi tetap di sana terus itu ya. Kalau menurut Yohanes, dia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ini orang yang nggak mengenal Kristus sebetulnya gitu. Apakah ini perfeksionisme? Tidak, saya. Ini bukan bicara perfeksionisme. Ini bicara true mark of elect, true mark of Christian. Bukan tanpa kasih Allah kok. Penerimaan kita bukan tanpa kasih Allah. Tadi kita sudah jelaskan kan ya. Tapi hati-hati saya dengan bahaya antinomianisme ya. Yang lawlessness itu tadi gitu. Kita maunya pembicaraan tentang anugerah, pembicaraan tentang kasih ya. Tapi nggak ada law, nggak ada undangan untuk pertobatan, nggak ada pengikutan, nggak ada, semuanya itu nggak ada. Yang ada adalah pokoknya saya mau cuma dengar khotbah penerimaan Kristus ya, Yesus yang mengasihi saya, yang menerima saya apa adanya dan sebagainya. Tapi kita terhadap dosa bagaimana saya di dalam kehidupan kita? Sekali lagi ya kita baca ayat ke-6 ya. Setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi atau terjemahannya tidak tetap berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Menyesatkan dengan apa? Ya ini. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara melihat, orang yang tinggal dalam Kristus berbuat kebenaran. Ini religion of works. Saudara ngawur kalau saudara tafsir seperti ini ya. Ini anti-reformatoris. Bagaimana Yohanes anti-reformatoris? Ya? Sekali lagi ya, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Oh, bukan tanpa anugerah Tuhan, saya bukan tanpa kasih Bapa, bukan kok, dengan kasih Bapa.
Tapi saudara melihat ya di sini ya, true Christianity itu bukan tanpa berbuat kebenaran. Ini true Christianity yang ada di dalam Alkitab ya, mengatakan orang yang lahir dari Allah, yang tinggal di dalam Kristus, dia berbuat kebenaran. Yang berbuat kebenaran adalah benar. Ya, jadi sekali lagi ya, kita nggak cuma bicara declared righteous, kita juga nggak berusaha menggeser ini, tidak. Declared righteous, made righteous ya, dan practice righteousness ya. Sekali lagi ya, declared righteous, ya. Made righteous, pasifkan ya, iya. Dan di sini kita mengatakan practice righteousness, ini yang dikatakan oleh Yohanes ya, di dalam ayat yang ke-7. Ada kaitan tidak terpisahkan ya, lagi dan lagi, itu penekanan itu kristologi. Sama seperti Kristus adalah benar. Berbuat kebenaran, ya, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi jelas bukan pelagianisme dan sebagainya, bukan, karena ini dasarnya kristologis kok. Kenapa bisa berbuat kebenaran? Ya karena dia tinggal di dalam Kristus. Kalau dia tidak tinggal dalam Kristus, mustahil dia bisa melakukan kebenaran gitu. Sudah melihat ini fellowship with Christ itu ya, memampukan seseorang itu berbuat kebenaran. Kalau kita nggak tertarik berbuat kebenaran, itu jawabannya cuma satu, nggak ada persekutuan dengan Kristus berarti gitu. Nggak ada Kristus sebetulnya di dalam kehidupannya gitu. Yang ada adalah yang lain, pengharapan-pengharapan yang 17.000 itu tadi begitu. Nggak ada pengharapan juga tentang kedatangan Kristus, nggak excited kita tentang Kristus yang akan datang kembali. Memang bukan pengharapan kita yang utama di sana gitu. Nggak ada purification juga, nggak ada, semuanya itu nggak ada gitu. Nah, sudah kalau kita ini ya merenungkan ya, kita ini takut ya, betul-betul takut dengan bahaya cheap grace ini. Cheap gospel ya. Nah, saya pikir ya di dalam ini ya, di dalam kekristenan selain bahaya daripada legalisme, itu indeed sangat bahaya. Tapi yang nggak kalah bahaya yaitu ini antinomianisme gitu. Kekristenan murahan, kekristenan murahan ya. Yang kayak sebetulnya ini apa sih kekristenan model seperti ini, kekristenan apa? Dan saudara perhatikan ya, sekali lagi ya, ini bukan mengajarkan perfeksionisme, karena perfeksionisme itu bahaya sekali. Perfeksionisme bisa mengundang self-righteousness, ya, merasa kita lebih benar lah, dan sebagainya, sudah arrive. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini, bukan. Yang dikatakan di sini adalah, yaitu bagaimana seseorang yang memiliki persekutuan dengan Kristus, yang tinggal bersama Kristus, ya, itu dia berbuat kebenaran, dia practice righteousness. Righteousness lawan katanya ya, unrighteousness, ketidakadilan, ya, ketidakbenaran. Dia meninggalkan itu. Saya sudah sering sekali ya, saya mengotbahkan ini ya, meskipun bukan dari perspektif Yohanes gitu. Righteousness apa? Righteousness itu simple, kita embrace semua orang gitu. Bukan cuma orang-orang tertentu ya, yang baik kepada kita. Itu bukan righteousness. Coba lihat kehidupan Yesus. Yesus bukan cuma memeluk orang-orang yang kelompok itu saja, lalu kelompok itu dia hindari. Tidak, Yesus itu embrace semuanya. Universal embrace ini bicara tentang righteousness. Nah, kita dipanggil di dalam kehidupan kita untuk menghidupi hal seperti bukan like and dislike. Terus kemudian orang yang menerima kita jadi senang sekali gitu ya dengan dia karena dia kayaknya bisa mengerti kita, menerima kita. Itu bukan practicing righteousness Nah, itu namanya practicing partiality namanya gitu. Kita practicing keberpihakan namanya, bukan practicing righteousness. Ya, kita nggak cukup waktu untuk membahasnya, tapi mungkin saya mau menekankan satu hal lagi ya, itu. Jadi apa di sini maksudnya ya? Tidak berbuat dosa lagi gitu. Nah, kalau kita baca misalnya dalam komentari Colin Kruse mengatakan, ya kita mesti bicarakan dosa yang spesifik ya, dosa yang spesifik. Di situ tidak berbuat dosa lagi itu bukan tidak berbuat dosa sama sekali begitu ya, tapi tidak berbuat dosa spesifik yaitu dosanya iblis, dan Colin Kruse menyebut itu sebagai rebellion. Ada poinnya saya menafsir seperti ini, rebellion tadi kita bicara tentang submission kan ya. Tadi kita bicara tentang lawlessness ya, dan indeed orang yang lawless itu adalah orang yang rebellious, orang yang nggak bisa submit kepada hukum, yang dia menjadikan dirinya sendiri menjadi hukum di dalam hal ini ya, menjadikan pendapatnya sendiri itu menjadi kebenaran, God's point of view ya. Saya nggak perlu dengar kamu ya, kamu yang perlu dengar perspektif saya, tapi saya nggak perlu tahu apa-apa dari kamu, karena yang kamu ngomong saya sudah tahu semuanya, saya tinggal mengajar dan kamu nggak usah bicara apa-apa kepada saya sudah tahu kok itu semuanya gitu ya. Wah, kesombongan seperti ini ya ini kehidupan lawless ya, kehidupan yang lawless.
sebetulnya gitu. Lalu Colin Kruse mengangkat bagian ini sin of rebellion ini maksudnya. Waktu dikatakan tidak berbuat dosa lagi, maksudnya orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali itu tidak rebellious seperti iblis di sini ya. Tapi waktu saya merenungkan bagian ini ya, tanpa berusaha polemik dengan Colin Kruse, saya cenderung persuaded dengan ayat yang ke-10 ayat yang ke-10 gitu. Waktu di sini dikatakan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Langsung dikontras di sini ya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kalau saudara mau bicara sin di sini yang disebut di dalam perikop ini adalah dua ini. Satu adalah practicing unrighteousness, ya, tidak berbuat kebenaran atau enggak practice righteousness, ya, lebih tepatnya. Dan satu lagi yaitu tidak mengasihi. Jadi waktu dikatakan orang percaya, ya, orang yang tinggal di dalam Kristus tidak tetap berbuat dosa. Kalau kita mau lebih spesifik dosa apa? Ini saya, unrighteousness dan tidak mengasihi. Tidak mengasihi bisa macam-macam ya, saya. Tidak mengasihi yang paling ekstrim ya, benci gitu ya. Oh, tapi tidak mengasihi itu bisa juga dalam pengertian dislike. Mungkin nggak sampai kepada benci, saya, tapi dislike. Ya, tidak mengasihi itu bisa terlalu sadar tentang diri sendiri, paranoia, ya, dipenuhi dengan ketakutan. Itu juga tidak mengasihi. Saudara waktu pikir tidak mengasihi itu, jangan cuma pikir hatred. Hatred sudah pasti termasuk, betul gitu ya. Tapi hatred itu bisa mengambil bentuk di dalam berbagai macam ya variasi gitu, kecurigaan gitu. Orang yang pikirannya selalu negatif tentang orang lain gitu ya. Tidak mengasihi. Dan inilah saya yang membedakan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya, ini terakhir ya, saya. Yang membedakan apa gitu? Anak-anak Allah itu tidak tetap berbuat dosa. Kalau tidak tetap berbuat dosa, tidak tetap berbuat dosa apa? Ini. Tidak tetap berbuat dosa unrighteousness, ketidakbenaran, dan juga tidak tetap tidak mengasihi. Saya balik aja, supaya kalimatnya jadi lebih gampang ya. Jadi apa positifnya? Anak-anak Allah berbuat kebenaran. Anak-anak Allah mengasihi saudara-saudaranya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi di dalam saat yang sulit seperti sekarang, kita minta pertolongan dari Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa tetap berbuat kebenaran. Ya, justru di dalam saat seperti ini, dan juga kita semakin mengasihi saudara-saudari kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberkati perenungan yang sudah kami dengar ini. Tolong supaya kami bisa bukan hanya mendengar, tapi seperti dikatakan di sini, kami melakukannya, kami berbuat kebenaran, kami mengasihi dengan aktif, dan kami berdoa supaya Tuhan terus menyempurnakan kami. Kami sadar kami jauh, kami lemah, kami kurang, tapi kami berharap sungguh di dalam kehidupan kami ketika kami tinggal di dalam Engkau, ketika kami memelihara persekutuan dengan Kristus, kehidupan kami ini sungguh-sungguh diubahkan. Terima kasih Tuhan untuk janji yang besar ini. Terima kasih karena setiap orang yang berjumpa dengan Engkau, setiap orang yang menghadap Engkau, setiap orang yang bersekutu dengan Engkau, selalu diubahkan, selalu ada transformasi terjadi dalam kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan juga mengalami peristiwa seperti ini dalam kehidupan kami, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi setiap hari. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.